Kita lihat apa sih yang dimaksud pendidikan sebagai praksis pembebasan. Yang pertama, pendidikan itu biar jadi pembebasan, orientasinya adalah nilai-nilai humanisme. Jadi bagaimana caranya manusia jadi manusia? Posisikan manusia sesuai kemuliaannya sebagai manusia. Manusia jangan dijadikan objek, tapi dia adalah subjek pendidikan. Jadi humanisme itu pendidikan yang fokusnya pada manusia, orientasinya manusia. Jangan manusia jadi objeknya atau manusia jadi korbannya. Jadi pendidikan untuk manusia. Sama kayak ada adagium agama untuk manusia. Adanya agama itu untuk kita, biar hidup kita baik dan tertib. Jangan dibalik. Hidup kita korbankan demi agama. Maunya Allah tidak begitu. Adanya agama itu biar kita bahagia, senang, hidup kita tertib, terjaga, terarah sesuai yang seharusnya, kan begitu. Pendidikan juga begitu, untuk manusia. Jangan dibalik, kalian mengorbankan hidup demi pendidikan, kualik. Pendidikan yang untuk kepentinganmu sebagai manusia. Sama kayak agama untuk manusia tadi. Lupa agama itu kan untuk Allah. Allah tidak butuh agama, kamu yang butuh agama dalam rangka menuju ke Allah. Jadi agama kendaraanmu untuk mendekat ke Allah. Logika ini orang sering meleset-meleset. Allah itu percayalah seneng kalau kalian seneng. Kalau hidupmu sumpek sengsara, Allah juga sumpek. Ini orang dikasih macam-macam kok masih sumpek aja hidupnya. Kayak kalian kalau punya, mungkin besok ya kalian yang nikah, punya anak, punya adik, punya saudara, terus kalian kasih apa, kalian beri apa, dan seneng dia. Wah, seneng aku dibeliin, manfaat buatku. Itu kan kamu yang ngasih juga seneng. Tapi kalau kamu dikasih, diem aja, merengut terus, sumpek. Itu yang ngasih juga sumpek. Makanya la in syakartum la azidannakum, itu kalau kamu seneng, bersyukur, berterima kasih, yang ngasih juga seneng, besok ditambahi, dikasih lagi. Kalau kamu diam saja, tambah merengut, tambah mengeluh tiap hari, yang ngasih sebel. Ini sudah dikasih macam-macam, dianugerahi segala hal, masih aja ribet, tidak bersyukur, tidak bisa bahagia. Maka bahagialah. Jalannya banyak, fasilitasnya banyak. Oke, kembali ke pendidikan tadi. Berarti pendidikan yang membebaskan itu yang pertama, pendidikan yang manusiawi. Pendidikan untuk manusia. Untuk kita bisa jadi manusia yang benar-benar manusia. Jebakannya banyak untuk jadi manusia itu. Karena lapis-lapis kesadaran kita kan banyak. Ada yang terjebak rutinitas, formalitas, hasrat, hawa nafsu, macam-macam. Sehingga nilai kemanusiaannya yang luhur tidak keluar. Maka orientasikan pendidikan untuk membentuk manusia. Yang kedua, orientasikan pendidikan untuk menyadarkan orang dari kondisinya yang tidak ideal. Jadi kalau ciri yang pertama yang manusiawi, ciri yang kedua menyadarkan. Jadi pendidikan yang membuat orang sadar situasinya. Jangan kayak tadi, krisis tidak apa-apa, yang penting masih bisa ketawa kita. Tidak, sadari situasimu bahwa kamu ini tertindas. Kalau dalam Islam kan unsur akhoka dzaliman au madzluman. Situasi ketertindasan ini harus kamu bebaskan, apapun resikonya, apapun situasinya. Karena ini situasi yang tidak ideal. Kalau agama ya ini situasi yang tidak islami. Jadi yang manusiawi, yang membebaskan dan menyadarkan. Sadarilah banyak situasi penindasan demi penindasan. Nanti penjelasannya banyak.
Contoh penindasan itu apa? Yang ketiga, belajar itu usahakan nyambung dengan duniamu. Kalau bahasanya Freire, investigasi kenyataan. Materi-materi yang kamu pelajari itu materi-materi hidupmu. Jangan terlalu jauh. Kadang-kadang untuk kepentingan kerja tadi, yang kamu pelajari di ruang kelas, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu tidak nyambung sama sekali dengan hidupmu sehari-hari. Kelas itu rasanya kayak dunia yang asing, sementara kos-kosanmu itu dunia yang lain juga. Tidak nyambung. Kalau masuk kelas mikirnya harus begini, kalau di luar kelas mikirnya harus begini. Itu tidak investigasi kenyataan. Jadi seolah-olah dunia yang berbeda. Ini sumber nanti tidak manusiawi, sumber lagi ketertindasan. Ilmu yang kamu dapat tidak ada gunanya. Wawasan yang kamu dapat tidak operatif untuk hidup sehari-hari. Makanya ngaji filsafat sering pokoknya saya kasih contoh yang hidupmu, situasimu hari ini, biar kamu lebih mudah paham. Biar ngerti kalau keluar dari sini teori tadi makainya gimana. Usahakan begitu terus, biar pendidikan tidak justru mengalinasi kita, membuat kita tidak jadi manusia. Jadi ciri pertama, pendidikan yang membebaskan itu manusiawi. Yang kedua, pendidikan yang membebaskan itu adalah yang menyadarkan orang akan situasinya. Ciri yang ketiga adalah yang membicarakan kehidupan realnya, yang investigasi kenyataan. Dan ciri yang keempat, pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang dialogis, tidak satu arah. Pendidikan yang belajar dan yang mengajari sama-sama punya daya tawar. Jadi bisa ada interaksi. Itu berarti pendidikannya membebaskan. Ya berarti ngaji ini termasuk pendidikan yang tidak membebaskan. Ya, kamu tidak bisa interaksi. Oke, ya karena kalau ada dialognya sampai jam 12 nanti. Jadi cirinya itu, nanti detailnya di belakang. Pokoknya diingat-ingat, struktur pendidikan harus manusiawi. Kemudian yang kedua menyadarkan. Kemudian yang ketiga tentang hidup kita yang nyata, yang real. Dan yang keempat dialogis. Inilah nanti praksisnya pendidikan yang membebaskan. Silahkan diterjemahkan untuk situasimu masing-masing.